tuh pasti nerapin itu pijit gitu. Pijit itu. Semua anak saya itu kayak gitu. Makanya ya. Yang pertama tuh 5 bulan udah bisa duduk. Bisa cepet ya. Iya, karena udah dilatih dari lahir tuh kayak gitu. Nah, 10 bulan berapa hari gitu, dia udah bisa jalan. Yang paling telat tuh anak saya nomor 3, 1 tahun baru bisa jalan. Yang lainnya tuh 10 bulan, yang pertama abangnya 10 bulan, adiknya hampir masuk 11 bulan bisa jalan. Cepet-cepet semua ya. Karena dilatih tadi tuh ininya jadi pas dapet anak yang terlambat semuanya tuh kaget. Ya Allah, itu tuh memang tantangan tersendiri kalau saya ya itu. Ya Allah, tapi tidak boleh bandingin, karena kalau aku bandingin nanti aku kecewa sama Allah. Tapi kalau aku bandingkan dengan dia sebenarnya, dulu tuh mau dibangun ini kan kalau 1-2 bulan kan tidur terus kan, mau dibangunin aja kan susah kan. Kalau sekarang dia udah bisa bangun sendiri, alhamdulillah dia bisa bangun. Suka nangis apa? Enggak rewel. Sabar ya memang ya. Emang enggak rewel anak kayak gini. Kalau rewel berarti tuh dia merasa benar-benar ada yang nggak nyaman kalau rewel. Terus dia, mohon maaf ya, suka julurkan lidah kan. Tapi itu kan normal sampai usia 6 bulan. Nah, semenjak dia disini pijat orang motornya di sininya, nah dia jarang udah ngeluarin lidahnya. Alhamdulillah, dia udah jarang ngeluarin lidah. Jadi tuh selalu ada rasa syukur kalau kita bandingin dia dengan dia sebelumnya. Itu tips dari saya kalau saya. Tapi kalau mama pasti ini soalnya dari kemarin saya terus bandingin sama kakaknya terus. Maksudnya bukan ngomong ke orang, tapi kayak ngeliat sendiri kan. Ini kenapa ya? Ini kok belum ya? Ini kok ini. Cuma kadang ngeliat grup kotas, oh ini umur 2 tahun masih belum kuat ini. Oh mungkin memang ini lebih lambat ini itu. Jadi kayak sadar kalau ini anak DS, tapi kadang nggak terima kalau dia belum ini belum itu gitu. Terus waktu itu yang bikin saya ini agak susah nerima itu karena semua keluarga saya maksa ini normal. Maksudnya tidak ada yang validasi kalau iya ini anaknya DS, sabar aja, ini anak surga atau apa, tidak ada. Tapi mereka semua maksa ini normal. Itu bikin lebih stres sebenarnya, bukan bikin lebih tenang, bukan. Karena pertama kan saya tidak mau lihat mukanya. Mereka cuma ngasih tahu, sekarang tambah ganteng loh, sekarang ini aku tidak mau lihat kan, sekarang ini normal. Jadi terus ketika sudah yakin gitu, pas ngeliat lagi dia ngejulurkan lidah, mukanya yang benar-benar DS, shock lagi, down lagi, terus sampai akhirnya saya ngomong sama suami, jangan maksa bilang, maksudnya suami yang ngasih tahu ke saudara-saudara saya semua, jangan maksa bilang ini normal, dikasih tahu aja iya ini DS, dikenalin aja, itu mungkin lebih baik buat anak. Jadi saya waktu tes DS, keluarga saya yang di Singkawang, bapak saya kan di Singkawang, saya bilang saya mau tes DS. Kenapa dicek Down syndrome? Enggak apa-apa. Kalau tuh bang ada katanya. Kalau bahasa Pontianaknya, kalau tuh bang ada. Siapa yang bilang gitu? Bibi saya. Anak sehat bah katanya, adiknya bapak saya. Anak sehat bah katanya, masih mau dicek takut. Ya udah badok saya cek, maksudnya bukan karena sayang duitnya enggak. Biar saya itu enggak kepikiran. Nah saya bilang kalau saya enggak cek, saya malah masih kepikiran. Saya bilang kalau saya enggak tahu pasti cuma ngambang-ngambang anak saya ini DS atau enggak, saya malah masih kepikiran. Biar pasti dan hati saya tenang, udah enggak apa-apa saya cek. Walaupun mahal waktu itu bayarnya masih 2.415.000 saya bilang. Enggak apa-apa sih bang. Nah pas keluar hasilnya udah saya tahu, jadi saya lebih nerima penanganan juga ya lebih cepat. Dan setelah saya tahu, oh ternyata benar. Setelah saya tahu anak saya lebih semangat bagaimana dia bisa mengejar tumbuh kembang. Bagaimana anak saya naik berat badannya, bagaimana anak saya PJB-nya bisa nutup, bagaimana minum obat teratur biar PJB dedek nutup. Target saya pertama PJB-nya. Karena saya bilang kalau dedek di PJB-nya bagus, naik berat badan otomatis PJB-nya pasti mengecil dan dedek tumbuh kembangnya bisa kita optimalkan. Nah pas keluar pun hasilnya saya nangis, buka depan ruang dokter. Ada masa-masa tidak terima nggak? Hari itu saya terima hasil kan jam 9 lewat tuh, saya telepon suami, ya Pak, saya kirim Pak, anak kita deh. Ini fotonya, iya mama, pasti dah kemarin. Oh enggak apa-apa mama, enggak apa-apa, mama tenang. Mama aman gak pulang ke rumah karena suami saya kebetulan masih di kantor. Mama aman gak pulang ke rumah? Aman insyaallah. Enggak, kalau enggak papa tunggu di rumah sakit, papa jemput ya. Terus sama aman pulang. Saya di sepanjang jalan tuh nangis dalam hati, ya Allah, buatkan aku ya Allah, aku pasti bisa ya Allah. Kan saya punya tapi kalau kita ini tidak boleh ngeluh Pak, kita ini punya anak 4 ya.
tiga anak itu tuh sehat walafiat, saya bilang pintar. Terus satu Allah kasih gini, masa iya kita mengeluh, saya bilang nggak bisa mengeluh. Tapi ya itu saya itu habis sholat subuh pahit, kita sholat, habis sholat nangis bareng, iya ya, oke. Tapi makin udah kesini, makin sekarang nih, karena udah Dede udah 7 bulan, hampir 8 bulan juga kan, udah dan Dede pun udah menunjukkan perkembangan yang baik kayak gitu. Udah makin tenang. Dalam pokoknya nanti bagaimana Dede tuh saya ajarkan Dede bisa mandiri nanti. Dede bisa mandiri sampai makanya cukup untuk di hidup dia sendiri. Sampai saya bilang kita tuh harus punya usaha apa biar Dede tuh nanti bisa mandiri, Dede bisa minimal menjalankan usahanya untuk dia bertahan hidup kalau kita nggak ada. Tapi kalau kita pikir lagi, tenang, kalau saya ya, kalau kita pikirkan semua, Allah tuh pasti udah tahu sih yang terbaik untuk dia. Itu kan yang ada di pikiran kita kan, ada di pikiran saya sebagai manusia. Tapi Allah tuh pasti udah nyiapkan yang terbaik untuk dia. Kenapa terlalu dipusingkan gitu? Itu kalau udah tahu bagusnya. Itu ya. Iya, memang kayak gitu ya. Jadi fungsinya udah banyak belum? Sekarang per 3 jam 60 mili karena dia ini lampunya dia ini entah ya, aku tidak paham apa masalahnya. Pokoknya lampunya dia belum bisa siap menerima susu banyak. Izin lah, ini kan pakai bantal ini. Kalau saya itu saya kasih bantal khusus Yang ada di kalang tengahnya itu kan. Ini cari bantal khusus untuk ini kan. Akhirnya saya nemu itu. Saya pakai itu, cukup Dede naik berat badannya. Karena apa? Efek apa? Karena dia kan gini kan, bantalnya gini, jadi masuk kan kayak air dari atas langsung turun ke bawah gitu. Bilang sama aku ya, bilang sama aku ya di dalam. Kayak kita minum sambil baring sama minum angkat setengah duduk ini kan, kalau udah setengah duduk kayaknya langsung masuk ke lambung ini. Enggak, kalau dia minum memang di agak tinggi pakai bantal kita. Oh, pakai bantal. Setelah minum berapa menit, ini 10 menitan lah kita gendong, kita taruh. Oh, gitu. Saya memang nyusuin dari dulu banyak aslinya, yang nyusuin ini. Asli saya memang tergolong banyak. Ini sama punya anak susu juga saya. Cuma ya ini waktu ini gara-gara berhenti, gara-gara campur sufor, gara-gara ini stres lahir. Iya stres benar. Kan kena ini periksa ke dokter jiwa. Sampai ke dokter jiwa. Iya. Karena nangis terus. Sampai Tidak bisa berhenti nangis. Sama sekali tidak bisa berhenti nangis. Jadi berhenti nangisnya itu cuma mungkin sejam 2 jam lalu nangis. sampai ke dokter jiwa. Oh iya, pergi ke dokter jiwa karena saya nangis terus, jadi bisa berhenti nangis itu 2 jam, 3 jam gitu. Nanti dia lagi nangis terus nggak bisa non-stop, nggak bisa berhenti. Sampai akhirnya ke poli jiwa. Gimana ya Di Bondos, ada rumah sakit Bayangkara namanya, ada ke poli jiwa. Dibilang nomor 1 kena anxiety disorder sama depresi postpartum. Jadi diresepin obat tapi dengan syarat anaknya tidak dikasih ASI karena obatnya itu bisa masuk ke ASI. Disuruh musyawarah dulu sama suami, sama keluarga gitu ya, apa mau minum obat atau enggak. Cuma karena pertimbangannya ASI kan, sedangkan kita waktu itu bingung kalau misalnya dia dikasih sulfat tapi tidak cocok. Kalau aku belum nyoba sulfat. Ya udah akhirnya kita megang nggak diminum itu obat. Berusaha ini disonding sama keluarga terus, ditenangin. Keluarga mulai paham kayak nggak apa-apa anaknya kawin DS ini, mulai nggak maksa ini normal, mulai ngomong ini anaknya kau memang DS ini itu. Jadi mulai bisa berpikir, mulai bisa ini ditenangin, dibilangin kalau anak DS ini nanti di surga cuma di akhirat di pertanyaannya cuma 1, siapa Tuhanmu, terus nanti bakal masuk surga bawa orang tuanya. Itu yang bikin tenang. Jadi cuma itu terus yang bikin motivasinya Nisa. Terus Ansa motivasinya Nisa juga ini setelah 1 bulan kan baru Ansa berani buka apa HP ngeliat perkembangannya anak-anak DS yang bagus yang itu. Nah itu di situ mulai kecemasan itu berkurang. Nangis juga cuma seminggu sekali.
Itu sampai berapa lama itu prosesnya sampai? kalau kalau maksudnya nangisnya yang seminggu sekali sampai lama-lama jadi 10 hari sekali sampai sebulan sekali nangisnya ya sampai kemarin terakhir sebelum ke Pontianak. Sampai Baru akhirnya setelah memang benar-benar merasa enak itu 3 bulan lah BBD Iya. baru mama ke Pontianak. iya. Baru bisa megang anak itu pun saya masih dibantu sama saudara-saudara waktu walaupun sudah maksudnya sudah agak tenang tuh tetap dibantu sama saudara-saudara sama orang tua saya gitu. Pokoknya intinya mau sembuh dari depresi itu harus tidur cukup, harus tidur 8 jam per hari. Iya. Biar sembuh. Ya itu sudah motivasinya. Allah Sampai jadi dukungan sosial tuh sangat benar-benar mempengaruhi ya. kuncinya pokoknya kalau ada orang yang depresi like karena anaknya apa namanya ada kelainan atau kebutuhan khusus, jangan maksa anak itu normal, jangan maksa anak itu, jangan menenangkan kita sesuatu yang sebenarnya Itu bukan. karena pas kita melihat lagi kita down lagi gitu. Jadi lebih baik disampaikan apa yang benar dan ditenangin. Saya juga ngerasain itu waktu itu. Jadi suami saya itu awal-awal juga gitu, enggak kok mah normal kok, enggak normal kok, enggak Pak, kita mau bilang gitu tuh kan enggak mungkin juga kan sama suami. Tapi itu kita tuh tahu, jadi itu memang enggak tenang. Tapi pada akhirnya saya bilang, Pak, kalau seandainya nanti hasil dedek keluar dan hasil dedek itu memang dedek itu anak spesial gimana? Ya udah, enggak apa-apa, kita terima. Nah, kalimat itu yang menenangkan sebenarnya. Iya. Bukan kalimat enggak mah normal mah kan lah sebenarnya ya mungkin suami saya bicara gitu biar saya tenang. Tapi ternyata itu memang juga tidak menenangkan. Karena kita merasa kita sendiri yang megang beban ini, anak sendiri megang sendiri, itu yang ada di beban pikiran sebenarnya ya. Kalau kenyataannya Tapi padahal banyak. sebenarnya mungkin bapak-bapak juga berpikir kali ya. Tapi mungkin tidak yang kayak kita yang pakai perasaan. Saya kan bilang, kok papa tuh kayaknya tenang banget Santai sih, ya. santai banget. Ya mau diapain gitu kayak. Jadi mau diapain kita terima, kita jalani gitu. Tapi kok kita tuh mikirnya ibu-ibu tuh, oh nanti saya tuh sampai mikir, Allah kalau aku mati nanti dedek sama siapa. Terus ada kan yang sering lewat tuh di FYP itu yang mamanya meninggal, terus dia sekarang akhirnya rumahnya kebakaran, diasuh sama abangnya yang jualan malam-malam, nggak punya rumah. Nah dia, oh nanti kalau dedek kayak gitu saya gimana? Allah udah, kalau dipikirkan semua tuh nggak nyampe otak kita dengan ini ya. Takutnya malah kufur sama Allah. Iya. Ya itu.